guru-guru TK SD itu ya paling maksimal itu masih gajinya UMR. Bahkan UMR-nya UMR pendidikan itu beda dengan UMR perusahaan. UMR di lembaga pendidikan swasta itu ternyata kepanjangan dari upah Willy Merakopo. Gitu. Maka mohon maaf dari pemerintah mesti harus mengupayakan bagaimana guru-guru swasta ini disejahterakan. Ya. Kalau ibu gurunya, kalau usahanya itu sudah urusan maisahnya, urusan finansialnya landing, tidak lagi terbebani, dia akan bisa maksimal untuk mencurahkan segala daya dan upayanya menyiapkan generasi-generasi terbaik di masa yang akan datang. Kita ini selalu, karena apalagi TK ya, saya pernah ngajar di SD aja sudah bisa merasakan sedikit, walaupun waktu itu status saya ngajar di SD pun tidak sebagaimana guru yang lainnya, karena kebetulan saya ngajar di SD waktu itu langsung di dalam untuk menjadi kepala sekolah, sehingga saya juga tidak langsung terjun menangani anak-anak yang kelas 1, kelas 2 yang datang dalam keadaan cantik, ganteng, didandani orang tuanya sampai sekolah udah baca adil, ya. Belum nanti kalau pipis, belum nanti kalau ya, nggak kebayang. Maka kalau guru TK, guru SD itu diperjuangkan bagaimana agar UMR tadi itu betul-betul bukan sekedar, bukan guyonan tadi saya, guyonan yang benar ya, bukan upah Willy Merakopo, tapi mestinya guru TK, guru SD yang swasta itu minimal ya UMR Boyolali itu 2 juta sekian, 2 juta atau 2 juta 100 mungkin ya. Kalau di Solo ya 2 juta 200 itu minimal. Baru nanti mungkin kita bisa berbicara banyak tentang upah. Ya. Allahu Akbar. Ya. 100.000 netan, Ya. 150. Iya. Tapi nggak apa-apa Bu. Insya Allah ada rezeki itu yang terpenting memang bukan sekedar jumlah, tapi barokah. Ya. Tidak terlalu berarti rezeki yang jumlahnya banyak tapi nggak barokah, tapi akan sangat menjadi istimewa rezeki yang jumlahnya tidak terlalu banyak tapi barokah. Apalagi kalau banyak dan barokah. Baik, ibu-ibu yang kami muliakan. Tadi saya ingin menguatkan tentang bahwa pendidikan itu soal menumbuhkan. Ya. Kalau penjelasan tadi membayangkan anak-anak yang saya hadapi calon pemimpin, oh ini calon muhafid, oh ini calon ulama mufassir, oh ini calon ulama muhadis, ini calon ulama fuqaha, oh ini calon ulama sirah dan lain sebagainya. Dan kita bayangkan yang besar-besar, oh ini calon pengusaha muslim, konglomerat muslim dan sebagainya. Ya, karena kadang apa yang kita persepsikan itu akan menjadi kenyataan. Bahkan apa yang kita persepsikan kemudian akan terucap menjadi sebuah ucapan yang menjelma menjadi sebuah doa kita dalam setiap saat. Maka salah satu kekuatan yang perlu ditumbuhkan dalam hal ini adalah ibu, doakan putra putri panjenengan, murid-murid panjenengan agar kelak mereka menjadi anak-anak bangsa yang bisa menciptakan sebuah perubahan keadaan. Amin. Yang bisa menjadikan bangsa ini negeri sebagai bangsa yang tadi yang gemah ripah loh jinami. Amin. Bangsa yang toto tentrem kerto murahan. Doakan mereka bukanlah anak-anak biologis panjenengan, iya pasti. Tapi mereka adalah anak-anak ideologis panjenengan.
panjenengan yang menanamkan akidah, yang menanamkan nilai-nilai keimanan, nilai-nilai ketauhidan kepada mereka, dan kelak itu akan menjadi sebuah jariah yang sangat luar biasa. Ini ibu yang berbahagia. Kemudian yang terakhir, dan sama macam-macam yang terakhir yang saya katakan begini, bahwa guru itu punya filosofi konon, kata orang Jawa, guru kuwi digugu lan didiri. Ya. Maka ada satu pengalaman yang pernah saya dapatkan ketika saya menyekolahkan anak saya di TK, yang tidak lain TK saya sendiri, yang saya rekrut ustadzah-ustadzahnya yang hafal Al-Quran, ya, untuk mengajarkan Al-Quran kepada anak-anak kita, termasuk anak-anak saya. Ada satu diskusi antara saya dengan anak saya waktu ketika masih TK. Sekarang sudah berkeluarga, sudah punya anak-anaknya sudah TK, sudah SD, terus sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Ketika saya berkomunikasi dengan anak saya tentang suatu hal, ya, yang waktu itu pandangan saya sebagai orang tua berbeda dengan pandangan anak saya sebagai anak kecil, dan dia mendapatkan itu dari ustadzahnya. Abah, kata ustadzah, ini boleh kok, nggak apa-apa. Saya lupa ngomongnya apa ya, saya kita diskusikan. Seringkali anak saya bilang kata ustadzah ini nggak apa-apa, kata ustadzah ini boleh, kata ustadzah ini nggak boleh, kata ustadzah begini, kata ustadzah begitu. Anak saya seringkali menggunakan apa yang dikatakan ustadzahnya sebagai pembenar atas apa yang dia lakukan waktu saya tegur. Ya tentu saja tidak semua apa yang disampaikan benar tentunya, dan juga tidak semua yang saya katakan juga benar. Saya kemudian belajar, begitu percayanya anak saya kepada ustadzah, begitu percayanya anak saya kepada ibu gurunya. Maka kemudian kalau kita kembali ke belakang menengok para salaf, para orang-orang terdahulu, mereka tidak pernah mempercayakan anak-anak mereka untuk dididik oleh sembarang pendidik. Filosofinya guru digugulah didiri. Bagaimana kalau seorang guru, mohon maaf, peribahasa yang sudah sering kita dengar, bagaimana kalau gurunya kencing berdiri? Itu masih penting, bolehnya kencing berlari. Kalau kencing gurunya, itu kurang ajar banget ya. Mohon maaf, ini sebuah peribahasa yang sudah lama kita dengar. Memang begitu. Seorang murid di TK, di SD sangat mengidolakan para pendidiknya. Ya. Termasuk saya dulu juga begitu. Ya. Saya sangat mengidolakan guru saya ketika di SD. Ya. Berbeda ketika saya SMP, berbeda ketika saya SMA, berbeda ketika kita di perguruan tinggi. Ya. Di SD, di TK, di SD, guru, ibu guru, ustadzah adalah idola. Apa yang beliau katakan akan dipegang. Dan anak-anak, ingat ibu-ibu, di pesan terakhir saya kepada beliau di forum ini, anak-anak usia TK SD adalah anak-anak yang paling piawai, paling pandai melakukan proses imitasi perilaku. Assalamualaikum. Ya. Ada anak yang suka nyanyi joget-joget, ternyata melihat ustadzahnya, melihat ibu gurunya di sekolah ngajar, pengen nyanyi joget-joget. Makin ditiru oleh muridnya. Ya. Dan seterusnya. Jadi mohon maaf, mari kita perbaiki namanya sudut pandang kita, karena mendidik, mengajar itu bukan soal transfer of knowledge, tapi mendidik dan mengajar itu
adalah soal sudut pandang dan soal transfer of knowledge. Ya, bukan sekedar transfer of knowledge. Ya. Soal sudut pandang kita kepada anak. Kalau sudut pandang kita kepada anak-anak ini calon pemimpin, calon presiden, calon menteri, calon gubernur, calon apa dan pengusaha dan sebagainya, sudut pandang yang positif. Kemudian transfer of knowledge-nya yang lebih kita utamakan, bukan sekedar transfer of knowledge. Tugas kita bukan sekedar bagaimana mencerdaskan mereka, tapi tugas kita adalah menumbuhkan karakter positif. Dan sekolah tidak boleh menjadi tempat bersemainya karakter-karakter negatif, baik mulai dari ucapan, perilaku, tindakan atau apapun kegiatan yang ada di sekolah, karena itu adalah bagian dari pembentukan karakter. Apalagi anak-anak, pembentukan karakter dimulai dari proses pembiasaan. Maka silakan ibu guru, silakan ustazah, anak datang disambut, jabat tangan, cium tangan ibu gurunya, cium tangan ustazahnya, ucapkan salam, kemudian masuk dengan tertib, pulang juga begitu, biasakan ketemu gurunya, ketemu ustazahnya, ya. Karena masih TK masih sudah ada persoalan, jabat tangan, cium tangan, dan jadikanlah itu sebagai bagian dari membentuk upaya untuk bentuk karakter mereka. Ya. Dan ketika itu berhasil dengan tanamkan, itulah bagian dari jariah. Ya. Ketika Rasul mengatakan kullu mu'adam khata' idza matal insan idza matal mu'adam in qata'a amalu ila salas. Ketika anak Adam meninggal, ketika manusia meninggal dunia, maka terputuslah amal kebaikannya. Ya, kecuali 3 perkara, dan 3 perkara itu ada di lembaga pendidikan yang panjenengan kelola. Karena pendidikan mengajarkan ilmu, pendidikan mengajarkan bagaimana anak itu menjadi anak yang kelak menjadi anak yang waladun sholihun yad'ulah. Ya. Selain ilmu yang bermanfaat, dan tentunya bukan hanya mendoakan orang tua kandungnya, tapi mendoakan orang tua ideologisnya, sebagaimana anak tadi yang saya ceritakan di depan. Selalu mendoakan ibu gurunya. Ya. Bahkan ada yang kisah-kisah yang menarik lain kalau kita sampaikan tidak akan cukup waktu. Bagaimana kemudian seorang ibu guru di SD, di TK tiba-tiba diajak ibadah haji oleh muridnya karena teringat dengan ajaran yang pernah disampaikan, dan itu membekas dalam jiwa anak muridnya. Ketika dia tumbuh dewasa dan masih melihat, sudah berhasil menjadi seorang pengusaha, melihat ibu gurunya masih istiqomah menjadi seorang ibu guru dan istiqomah dengan keadaan ekonomi rumah tangganya, maka terbesitlah niat untuk membahagiakan ibu gurunya dengan mengajak ibadah haji bersama-sama. Tentu bukan soal itu yang kita cari, ya, tentu bukan itu yang kita cari. Tapi ketahuilah dan yakinlah bahwa kebaikan itu tidak akan berbalas kecuali kebaikan. Fama jauh ihsan ilal ihsan. Kalau kita menabur benih yang baik, kalau kita menabur benih yang unggul, kalau kita menabur benih yang istimewa, maka akan tumbuhlah ya, benih-benih tadi itu dengan tanaman-tanaman yang subur, yang istimewa. Dan kalau tadi kita sepakat dengan kalimat bahwa mendidik itu soal menumbuhkan, maka sekolah panjenengan, maka pribadi panjenengan sebagai seorang pendidik harus ibarat menjadi tanah yang subur, tanah yang subur, tanah yang memberikan keleluasaan untuk tumbuh kembangnya tanaman-tanaman yang sedang kita semai untuk menjadi tanaman di negeri kita ini, menghiasi harum dan semerbaknya kehidupan di negeri kita, negara kita, NKRI kita. Ya. Ibu guru, para saudara yang berbahagia, saya kira ini yang saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak jadi membahas ayat yang dibaca oleh Bunda Dani Yosari ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Tadinya saya membahas itu, ya. Saling memaafkan ya. Jadi sudah ada ikrarnya, sudah cukup tadi ya. Sudah dibahas, sudah bagus. Ya, namanya orang bermuamalah pasti ada kekurangan dan kesalahan dan kelemahan. Yang terpenting
Yang penting kalau kita hidup bermasyarakat, bersosialisasi itu harus bisa menerima segala kekurangan teman kita, sahabat kita, sejawat kita. Kalau kelebihannya nggak usah ditawarkan, pasti bisa menerima. Ya. Yang penting bisa menerima, dan yang terpenting lagi bisa memaafkan. Bahkan ada yang lebih penting lagi dari sekedar memaafkan, tetapi memohonkan ampunan kepada Allah Ta'ala. Ya. Budayakan sesama guru TK. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah ampunilah dosa guru-guru TK kami. Ya Allah ampunilah dosa guru-guru TK di Kecamatan Simo ini yang mohon maaf terbawa di Nogosari ini, yang punya Nogosari gak terima. Guru-guru TK di Nogosari ini, bila ternyata guru-guru TK di Nogosari belum maksimal dalam mendidik anak-anak kaum muslimin di Kecamatan Simo ini, ya Allah, di Nogosari ini ya. Salah terus sudah error. Jadi mohonkan ampunanmu. Kalau kita semua kirim pesan kepada Allah Ta'ala, memohonkan ampunan atas dosa ibu guru TK se-Kecamatan Nogosari. Ya, Masya Allah, diampuni oleh Allah Ta'ala. Ya, kita sendiri juga memohon ampun kepada Allah, karena Allah itu wasi'ul maghfirah. Dan tadi ayatnya wasari ilal maghfirah, itu kita disuruh untuk saro ayu sari, itu artinya kita bersegera, bergegas. Ya, bersegera. Saya kira ini ibu yang kami muliakan, yang dirahmati Allah Ta'ala, sedikit saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya khotbah cuma di daerah Solo, perjalanan nanti takutnya nggak cukup waktu, ya, jam 11 kurang 4 menit jam saya. Boleh kita melaksanakan instruksi dari MC untuk mengakhiri sesi tausiah ini dengan saya bacakan doa. Mari kita aminkan dengan hati dan tulisan kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan ijabah terhadap seluruh usaha-usaha kebaikan kita, mendidik anak-anak kaum muslimin, mendidik anak-anak masyarakat, mendidik anak-anak negeri, agar mereka kelak menjadi generasi-generasi yang qurratan a'yun, menjadi generasi yang menyejukkan mata orang tuanya, menyejukkan hati masyarakatnya, dan bisa merubah keadaan menjadi lebih baik dari yang sekarang. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad warhamna ma'hu bi rahmatika ya arhamar rahim. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma taqabbal siyamana, Allahumma taqabbal qiyamana, Allahumma taqabbal sujudana, Allahumma taqabbal ruku'ana, Allahumma taqabbal sedekahana, Allahumma taqabbal tilawatana, ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma ya Allah, hamba-Mu yang hadir di forum ini adalah para ustadzah, para ibu guru di TK, yang mereka sedang berkhidmat untuk masyarakat, untuk bangsa dan negara, dengan mendidik anak-anak kaum muslimin, anak-anak masyarakat dan negeri ini. Berikanlah kemampuan ya Allah kepada beliau, para ibu, para ustaz. Berikanlah keteguhan dan keistiqomahan ya Allah. Amin. Berikanlah kesabaran dan kepelatihan ya Allah. Amin. Untuk melahirkan generasi rabbani, generasi Quran, generasi yang qurratan a'yun, generasi yang menunjukkan hati dan pandangan masyarakat. Allahumma ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada seluruh bapak ibu guru, ustaz dan ustazah di Kecamatan Nogosari ini ya Allah. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma rabbana inna
nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma nas'aluka al-huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ansur man nasara din wa qil man fadala al-mu'minin wa ahmidil kafarata wal mubtadi'ata wal muslimin a'da'aka a'da'ati. Allahumma alif baina qulubi Allahumma alif baina qulubina Allahumma alif baina qulubil mu'minin Allahumma alif baina qulubil muslimin Allahumma alif baina qulubina wa ansurna ala aduwwina wa aduwwika wa inna ila siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma fa' 'ala al-ghala wal bala wal waba wal fasa wal munkar wa su'al fitnah wal mihan wa dhahara minha wa ma badal min baladina hada khasah min baladina Indonesia hada khasah wa min baladina muslimin al-rahmat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu guru dan saudara sekalian yang berbahagia, saya